Shalom, jadi saat ini saya akan membuat video tutorial setup database Accurate. Untuk membuat data usaha yang baru, yang pertama harus dipastikan bahwa Anda sudah masuk di website Accurate. Lalu pastikan Anda sudah memiliki data yang akan digunakan untuk import nanti. Balik lagi ke websitenya. Untuk membuat data usaha yang baru, Anda bisa memulainya dengan memilih menu plus. Anda bisa pilih Accurate Online. Lalu selanjutnya, di sini Anda bisa memasukkan detail usaha, mulai dari nama perusahaan, kategori, nama usaha, dan bidang usaha yang Anda pilih. Di sini saya menggunakan PT Mawisa Peko. Untuk kategori usahanya, kita gunakan distributor. Nama usaha bisa di-copy dari nama perusahaannya. Dan untuk bidang usahanya kita pilih others. Ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya pilih buat data usaha. Lama ya. Baik, saat ini data usahanya sudah berhasil dibuat. Kita pilih lanjutkan. Ya. Sekarang kita masukkan tanggal mulai datanya. Di sini saya menggunakan tanggal 31 Desember di tahun 2023. Untuk mata uang dasarnya Indonesian rupiah, dan untuk metode perhitungannya kita pilih FIFO. Ini adalah tahap yang penting. Kalian harus menghapus centang di sini. Centang buatkan daftar akun perkiraan secara otomatis itu harus dihapus. Ya. Selanjutnya selesai. Ya, sekarang kita sudah masuk ke data usaha yang baru untuk PT Mawisa Peko. Nah, sebelum saya akan klik, saya ingin menambahkan logo supaya berbeda dengan yang lain. Nah, pada proses akan mulai metode, kemudian akan mengalami digunakan ya. Satu, untuk yang umum masih menggunakan SGD, artinya kita harus membuat dulu mata uang SGD. Jadi kita masuk dari
perusahaan ya, kemudian ini ada mata uang. Kita tambah. Sekarang kita akan memulai setupnya. Yang pertama kita buka dulu soalnya. Ini dia. Nah, ini ada beberapa keterangan yang penting. Yang pertama itu, beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan USD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Nah, berarti masih ada beberapa pelanggan dan pemasok yang menggunakan USD. Untuk menggantinya, kita ke bagian perusahaan. Bahkan data yang baru itu untuk dari Nah, tapi ternyata di sini belum ada fitur mata uang. Jadi kita harus mengaktifkan fitur mata uangnya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Yang pertama kita ke pengaturan, preferensi, lalu fitur. Nah, di sini kita centang multi mata uang, lalu save. Nah, ternyata kota atau kabupaten harus diisi, jadi alamatnya harus diisi. Untuk mengisi alamatnya kita ke bagian perusahaan, lalu alamat. Alamatnya bisa diambil dari soalnya. Ini alamatnya Jalan Arnold mana nutup. Kita copy, lalu paste. Untuk kotanya kota Manado. Tinggal kita pilih. Untuk kode posnya juga ada di soalnya. Ya. Kita isi lagi. 9518. Setelah sudah diisi, tinggal kita save. Ini sudah tersave. Nah, kita balik lagi ke pengaturan, preferensi, alamatnya sudah diisi. Sekarang kita ke fitur multi mata uang. Kita centang lagi, lalu simpan. Nah, saat ini jika kita buka menu perusahaan, sudah ada fitur mata uang untuk mengganti mata uang. Nah, kita pilih menu mata uang atau fitur mata uang, lalu kita pilih USD. Nah, setelah sudah pilih USD, kita save. Kalian bisa melihat datanya itu ada di sini. Ya, ini dia. Sudah terisi. perusahaan ya, kemudian ini ada rupiah, yang kedua SGD Singapura dolar ya. Ini jadi
Jadi sebelum kita bisa simpan data terkait PPN-nya, kita coba lengkapi dulu data yang di sini ya. Ini bisa di copy paste. Tanggal mulai datanya, pilih, kita bisa copy paste 1436. Ini perusahaan adalah kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Oke, di pajak ini ada ya, pajaknya ada. Fiturnya ini pajak dicentang, penjualan. Oke. Jadi PPN itu akan aktif kalau misalnya ini pajak ini kita ya. Jadi selanjutnya kita kembali lagi ke soalnya. Untuk keterangan yang kedua, perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Nah, untuk memastikan ini, maka kita kembali ke bagian pengaturan, lalu preferensi. Ya, kita ke bagian fitur. Ini ternyata sudah dicentang, jadi PPN itu akan aktif jika fitur pajak itu sudah diaktifkan. Karena sudah diaktifkan, jadi kita X lagi. Ini juga sudah diganti, jadi kita X. centang untuk di sini sudah dicentang ya, pencatatan aset. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penjualan. Yang pertama harus ada penawaran penjualan. Oke, ini penjualan. Di sini sudah dicentang penawaran pesanan dan penjualan. Kemudian ada retur penjualan. Ya, retur penjualan juga sudah dicentang. Kemudian menghitung dan membayar komisi salesman. Oke, menghitung dan membayar komisi salesman, ini ada ya, tenaga penjual atau salesman. Perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Ya, ini sudah dicentang juga ya. Kemudian perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan ya, ada term of payment-nya ya. Oke, syarat pembayarannya ada ya. Oke, jadi ini untuk bagian penjualan sudah selesai, semuanya ada. Bagian pembelian ada permintaan barang, ini ada ya, pesanan pembeliannya ada. Permintaan barang itu di persediaan. Nih ada permintaan barang. Oke, kemudian PO, ini ya, pesanan pembelian. Kemudian ada pengiriman pakai forwarder ya. Oke, ini ya. Ada pemasok lain untuk pengirimannya ya. Oke, kemudian persediaan ya, gudangnya lebih dari satu, ini ya, multi gudang. Kemudian ada produksi atau merakit barang sederhana, ini ya, produksi sederhana. Kemudian menggunakan FIFO, tadi kita sudah inputnya ini FIFO. Oke, ini lainnya tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen, ini ya, ini tidak dicentang ya, tidak mencatat biaya, ini artinya tidak dicentang. Kemudian akun perkiraan akan menggunakan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi nanti kita akan upload akun perkiraannya. Oke, mungkin itu saja dulu yang kita harus cek. Ya, dari menu buku besar, kemudian Nah, sekarang kita lanjut untuk mengimport akun-akun yang akan digunakan di akun perkiraan. Nah, cara importnya itu adalah kita masuk ke
perusahaan. Mohon maaf, kita masuk ke buku besar, lalu akun perkiraan. Nah, untuk memasukkannya kita ke bagian ini. Lalu di sini ada fitur import data. Kita pilih fitur import data, import dari Excel. Nah, di bagian ini kita pilih Excel yang sudah kita miliki. Itu di bagian ini yang tadi sudah kita ekstrak. Kita pilih yang daftar akun. Seperti ini. Open, unggah. Ini lanjutkan. Pastikan Anda mencentang bagiannya ini. Lalu lanjutkan lagi. Sementara mengimport data. Ya, ada satu data gagal diproses ya. Untuk melihat kenapa data ini bisa gagal diproses, kalian bisa unduh data gagal, lalu lihat. Sebentar. Ya, ini dia. Jadi data yang gagal itu adalah diskon penjualan USD. Kenapa gagal? Karena mata uang akun harus sesuai dengan mata uang default. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita cek dengan kode perkiraannya 440102. Kita cek. Jadi ini sudah diimport ya. Kita cek 440102. Ternyata diskon penjualan USD ini sudah ada, jadi tidak perlu lagi ditambahkan. Tapi kalau belum ada dan masih gagal, kalian bisa menambahkan akun baru itu di sini. Tentunya untuk detail akunnya bisa menggunakan informasi yang ada di sini ya. Baik. Selanjutnya, karena kita sudah mengimport data akunnya, semua akunnya sudah diimport. Sekarang kita lanjut untuk mengimport barang dan jasa. Kita import barang ya. Nah, ini kita pilih daftar barang. Ya. Sudah. Kita unggah. Sama seperti tadi, lanjutkan, dicentang jangan lupa, dan lanjutkan. Oh, ternyata dalam soal itu kenapa ini bisa gagal sebelumnya, mohon maaf. Ternyata dalam soal itu gudang yang dimiliki perusahaan itu ada 2. Jadi kita harus membuat gudangnya terlebih dahulu sebelum kita import ya. Kita tutup dulu karena gagal. Nah, untuk membuat gudang, kita masuk ke menu persediaan. Lalu di sini kita pilih fitur gudang. Ini tinggal kalian copy saja yang ada di soal. Pastikan nama gudangnya itu sama. Kita copy ya. Lalu langsung di save. Di sini tempatnya. Nah, untuk gudang yang satunya lagi namanya belakang. Jadi di perusahaan ini ada 2 gudang, yang satu toko, yang satu belakang. Sama seperti tadi, kita paste, lalu kita simpan. Nah,
kalau sudah membuat gudang, kita bisa kembali lagi untuk mengimpor data barangnya. Oke. Kita import daftar barang. Unggah. Lanjutkan, jangan lupa dicentang. Lanjutkan lagi. Nah, berhasil. Jadi jika sudah mengikuti semua step pasti berhasil ya. Tutup. Sekarang kita lanjut ke pelanggan. Ini barang dan jasanya tadi sudah diimport. Sekarang kita lanjut untuk mengimport pelanggannya. Sama seperti tadi, tapi kita pilih yang daftar pelanggannya. Lanjut. Ini. Jangan lupa dicentang. Oke, berhasil diproses. Sekarang kita lanjut lagi untuk import pemasok. Sama seperti yang tadi. Baik, selesai. Nah, kita balik lagi. Daftar barang, pelanggan, pemasok, dan daftar akunnya sudah diimport. Sekarang kita lanjut ke mengimport aset tetap. Cara mengimport aset tetapnya itu, kita ke fitur aset tetap. Nah, tapi kembali lagi ya di soal. Jadi video. Jadi kita bisa melihat di perusahaan ini ternyata ada 3 kategori aset tetap. Ada tanah, gedung, dan peralatan. Nah, kita harus membuat 3 kategori aset tetap ini sebelum mengimport aset tetapnya. Nah, pertama kita balik lagi ke webnya. Kita ke fitur aset tetap. Kita pilih kategori aset. Nah, ini kita lihat di daftarnya itu ternyata belum ada kategori aset tetapnya. Jadi kita ke data baru. Pa, sekecil nih. Kita input kategorinya. Tanah, lalu kita save, lalu gedung, oke. Jika ketiga kategori asetnya sudah disimpan, maka akan muncul di sini ya. Sekarang kita import aset tetap karena kita sudah membuat kategori asetnya, jadi sudah bisa import aset tetapnya. Kita balik lagi ke menu aset tetap, lalu aset tetap. Nah, di
sini sama seperti yang lainnya, kita ke import data, import dari Excel. Ya, kita pilih daftar aset tetap. Lalu unggah. Lanjut. Untuk daftar aset tetap ini tidak ada yang perlu dicentang. Nah, ini sudah berhasil diimport. 4 data berhasil diimport. Akun perkiraan. Ada akun Excel. Upload Anda, atau bisa jadi ada yang salah ketika Anda mencentang-centang tadi. Jasa. Di saat sedang butuh-butuhnya, tapi tidak ada satupun yang dapat membantu Anda untuk meminjamkan uang mendesak. Padahal ada kami siap bantu Anda. Unggah. Aman kalau kita buat dulu gudang dan kategorinya ya. Kita bikin dulu kategori. Nah, gudangnya ini di depan. Ya, kemudian barang ya, kemudian lanjutkan. Oke, barang dan jasa. Oke, nah ini sudah muncul semuanya. Masing-masing kuantitinya itu 30. Jadi kalau misalkan Anda cek, kemudian berbeda, Barang dan maka Anda harus hapus. Dulu semuanya satu persatu, kemudian tab-nya. Jadi aset tetapnya ini. Kita coba lihat laporannya. ini ada di PPN mana? Nah, selanjutnya adalah kita melihat pajak PPN yang digunakan itu berapa persen. Untuk saat ini, saya menggunakan PPN 11% ya. Jadi, kita ke bagian perusahaan, pajak. Nah, ini listnya. Ternyata pajak PPN-nya ini menggunakan persentase 12%. Jadi saya ganti menjadi 11%. Ini bisa kita ganti ya. Lalu di save. Ini sudah di save. Presentasi PPN-nya sudah berganti menjadi 11. Selanjutnya kita lihat daftar laporannya sebelum akhir periode. Ini kita pilih menu daftar laporan, lalu pilih fitur daftar laporan. Kita pilih neraca index control. Nah, ini tanggalnya kita pakai tanggal 31 bulan 12 2023. Tampilkan. Ya, jadi ini dia balance sheet sementaranya.
ribet, sungguh ribet. Baik, jadi balance sebelum akhir periodenya itu adalah 1.899.952.250. Ya, selanjutnya kita ke selanjutnya kita kembali lagi ke soal. Nah, di sini di soal dikatakan hal yang perlu dilakukan sebelum memulai pencatatan transaksi periode Januari 2019 yaitu lakukan proses akhir bulan. Jadi kita harus melakukan proses akhir bulan. Cara melakukan proses akhir bulan ini kita ke perusahaan, menu perusahaan, lalu pilih proses akhir bulan. Setelah itu kita pilih bulan Desember, tahunnya tahun 2023. Nah, ini US dollarnya kita ikuti yang ada di soal. Di sini ya rate US dollarnya itu 14.250. Jadi kita ikuti saja 14.250. Di sini sudah tidak perlu diganti. Kalau sudah tidak perlu diganti, kita save. Ya. Di sini bisa kita lihat ya. Setelah itu kita ke daftar laporan lagi, daftar laporan. Nah, di sini kita refresh. Kurang lebih ya. Kita refresh untuk mendapatkan balance sheet setelah akhir periode. Balance sheet setelah akhir periodenya itu adalah 1.590.072.250 rupiah. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan sudah selesailah setup database kita pada saat ini untuk perusahaan PT Maui Sapeco ya. Kalian bisa melihat trial balance dari perusahaan ini dan general ledgernya. General ledgernya itu ada di, kalian bisa buka buku besar, lalu ke bagian rincian buku besar. Nih, rincian buku besar. Atau untuk trial balance-nya kalian bisa ke menu keuangan, lalu pilih menu buku besar ya.
Ya, kalian bisa ke menu buku besar lalu search neraca percobaan. Ini dia. Demikianlah setup database untuk perusahaan PT Mawi Sapeko ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.